Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kaya harus punya sifat zuhud, tidak boleh cinta dengan dunia. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan nenek moyang dari semua kesalahan. Saya pernah diuji. Saya habis ceramah seperti ini di kota Klaten, pulang. Saya masih baru beli mobil di pabrik. Saya ceramah, boleh cinta tapi nggak boleh punya. Diuji sama Allah di lampu merah di selatan Polres Klaten. Begitu lampu merah berdiri, mobil saya dari belakang ditabrak sama sumber memolo, sumber kencono, tabrak dari belakang. Hancur mobil saya, Pak. Padahal siang baru diservis, hancur. Saya waktu itu mau marah, tapi saya ingat dengan pengajian saya sebelumnya, boleh cinta tapi nggak boleh punya. Akhirnya waktu itu saya nggak marah, saya cuma batin di dalam hati, cok. Tapi saya batin, Pak. Kalau ini harus saya sampaikan supaya kalian dengar kan. Kalau saya cuma batin ya nggak dengar. Kok Gus Miftah kalau bilang dancok fasih ya, karena saya tahu ilmu tajwid. Ya. Jadi panjang pendeknya pas. Mobil saya pernah juga ketika saya menjemput Abah Maulana Habib Lutfi di Pekalongan, mau pengajian di tempat saya utusan santri untuk menjemput Habib Lutfi di Pekalongan. Ternyata Habib Lutfi gak bisa hadir karena saudaranya ada yang meninggal. Maka sopir saya ini pulang. Sampai tengah jalan, mobil kita ini ditabrak sama mobilnya pendeta. Padahal waktu itu tahun 2000 berapa itu Alphard masih baru, tabrak. Akhirnya pendetanya datang ke pondok waktu itu. Saya ingat betul, datang ke pondok. Kata mulut saya, Pak Kiai, saya minta maaf, saya yang nabrak mobilnya Pak Kiai. Terus gimana? Saya nggak punya apa-apa, ini bagaimana? Saya tanya, Bapak punya uang berapa? Saya ada uang 10 juta. Oh 10 juta? Iya. Saya telepon dealer, Pak dealer, mobil saya hancur, kira-kira menurut dealer ini habisnya berapa? Wah, kalau itu pintunya harus diganti Gus, senilai 150 juta. Pendetanya cuma punya uang 10 juta, ternyata habisnya 150 juta. Gimana sekarang Pak Pendeta? Saya cuma punya uang 10 juta. Wow, di hadapan pendeta dengan gagahnya saya mengatakan, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena kami umat Islam diajarkan boleh punya tapi tidak boleh cinta. Oh, hati saya batin hancur. Batin Pak. Gimana? Habis 150 juta, dia cuma punya uang 10 juta. Tapi udahlah, pasti ada solusinya, saya yakin. Begitu dia pulang, teman saya yang punya mobil ini telepon, dia masih liburan di Australia karena bukan mobil saya waktu itu. Ditelepon, Gus, santai saja. Kenapa bro? Gak masalah, cuma dikasih 10 juta. Kenapa? Mobilnya masih asuransi. Yes. Waktu itu mobil ditabrak, saya gak sakit hati. Kenapa? Bukan mobil saya. Tapi atas kesabaran itu ternyata Allah ganti luar biasa. Ternyata mobilnya masih asuransi. Langsung saya telepon panti asuhan di Jogja, tolong kamu ke pondok sekarang, kenapa? Saya sumbang kamu 10 juta. Oh kagak, ya saya nggak pernah sakit hati, jelas bukan mobil saya. Begitu Yadi, begitu. Kamu gak usah terlalu mikir putri Yadi. Ya. Kalau memang putri besok dinikahi sama orang lain, kamu berdoa lagi ya. Ya Allah, bila memang putri bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Begitu. Ibu bapak rahimakumullah, orang kaya harus punya sifat zuhud, orang miskin harus punya sifat wiro. Dan saya pernah berada di posisi kedua-duanya. Saya dulu
awal nikah sama sekali nggak punya apa-apa. Sampai saya ini ditolak sama mertua saya. Gara-gara saya baru kenal seminggu sama calon istri saya, sebulan saya belum kenal dengan mertua, saya lamar. Begitu saya lamar, mertua saya bilang begini, kamu mau lamar anak saya? Iya. Kelebihanmu apa? Saya jawab, satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Gak punya kelebihan. Simpel kan? Calon mertua saya tanya, punya pekerjaan? Belum. Punya gaji? Belum. Apa dia bilang? Kalau kamu gak punya gaji, kamu gak punya pekerjaan, besok anak istri kamu kasih makan apa? Waktu itu bilang begini. Langsung saya bilang sama calon mertua saya, hei bapak mertua, please dengarkanlah. Begitu ya. Waktu itu saya bilang, asyakku fir rizki, asyakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji itu karena bekerja, rezeki karena kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Banyak dikitnya gaji karena berapa lama dia bekerja, tapi banyak dikitnya rezeki tergantung kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Saya bilang gitu sama mertua saya. Soal anak saya besok makan apa, urusan Allah, bukan urusan bapak. Anda tahu entong? Saya bilang waktu itu, entong itu kalau Maduranya apa ya? Di dalam daun pisang itu namanya apa? Tongkol. Apa? Yang di dalam daun pisang itu ada hewan uget-uget, namanya di sini apa? Apa? Kowak-kowak. Apa namanya? Kowak-kowak. Kalau di Jogja orang Jawa bilang entong. Kalau orang Indonesia bilang kepompong. Oh. Kalau di sini namanya karotenoker. Maka beliau Yadi bilang, hei bapak, tahu karotenoker? Dermawago. Saya bilang sama mertua saya, Anda tahu kepompong? Mertua saya tanya, hubungannya apa? Nggak ada. Kepompong itu berdiam diri di daun pisang, nggak pernah kemana-mana. Tapi begitu dibuka, gemuk, nggak ada. Kepompong itu kurus. Apalagi kepompong kok stroke, nggak ada. Itu artinya apa? Rezeki kepompong di dalam daun pisang pun sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Yati tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak empiris, yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong saudara Yati dicontohkan. Rezeki kepompong saja dijamin. Wahai bapak calon mertua, dengarkanlah. Anda harus tahu apa? Orang menikah itu membukakan 2 jalan. Mertua saya tanya, apa itu? 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan bayi. Kenapa Yati belum dibukakan jalan rezekinya? Karena belum buka jalan bayi. Saudara Yadi, dengarkanlah ya. Segera menikah. Yadi umurnya berapa sih? 45. Oh bener. 45. Berang kamu bid'ah dolalah. Karena orang sering mengatakan katanya kalau nggak sama dengan kanjeng Nabi itu bid'ah.
Padahal Kanjeng Nabi nikah umur 25 tahun, sementara Yati sudah 45 tahun. Berarti bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Kau dong. Ini namanya STMJ, sudah tua masih jomblo. Ternyata Yati kalah sama Kertenoker. Kertenoker ya. Saya pernah pada posisi yang sama sekali nggak punya apa-apa. Cukup Anda tahu sebenarnya nenek moyang saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Lompat dari bagian. Saya betul-betul miskin, Pak. Kalau orang Madura itu berhitungnya gimana? Sitok gitu. Satu apa? Situl. Setung. Kalau 2 rotung gitu. Oh, itu 2 aja ya. Setung. 2 tung. Telok tung. Oh, rotung potong. Terakhir kodong gitu. Kodong itu apa Pak Roy? Kodong itu apa? Oh, botol. Yadi kodong. Orang Madura itu apa-apa bisa. Kalahnya cuma satu, lomba TTS, teka-teki silang. Madura pasti kalah. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak kurang kolomnya. Nakana. Ya nada ya. Orang Madura itu kan jadi polisi agak susah. Karena berhitungnya kalah cepat sama orang Surabaya. Orang Surabaya berhitung 1, 2, 3. Orang Sumeneb berhitung 1. Waduh, gak 3 tadi ya. Gak 3. Yang sering saya ceritakan itu kan dulu teman saya kuliah itu kan banyak orang-orang Madura, terutama anak Sumeneb. Makanya ikatan alumni Sunan Kalijaga di sini banyak. Dia ada orang Madura itu sowan Habib Anis di Solo. Habib Anis itu kan terkenal kewaliannya. Orang Madura ini datang ke rumahnya Habib Anis. Assalamualaikum Beb. Beb Anis langsung bilang, saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa kata orang ini? Beb, wali bener nih orang Beb. Saya belum ngomong orang Madura sudah tahu tak ya? Gimana nggak tahu ngomongnya kayak gitu kok? Yang lucu itu orang Madura naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, tiketnya ekonomi, duduknya di bisnis paling depan. Pramugarinya bingung, datang pramugari yang pertama, Pak mohon maaf tiket ekonomi itu di belakang bukan di depan. Gak bisa, saya maunya di sini. Pramugari kedua datang, Bapak minta maaf kalau tiket ekonomi duduknya di belakang, ini tempat bis. Gak bisa, saya mau di sini. Akhirnya ada kiai bilang sama pramugari, sini saya yang bilang, saudara mau kemana? Mau ke Jakarta. Kalau Jakarta kursinya di belakang. Kenapa nggak bilang dari tadi? Saya banyak
Kenapa cerita orang Madura? Karena teman saya dulu banyak Madura. Saya di Jakarta, di Cakung, teman saya Madura semua. Sepanjang jalan, setiap ada tanah kosong itu pasti orang Madura. Dan hebatnya lagi, saya umroh, haji udah berapa kali saya nggak ngitung. Itu mutawif saya, guide saya di sana. Mutawifnya pasti orang Madura. Karena kalau saya punya mutawif orang Madura itu menyenangkan, Pak. Jadi kalau lagi belanja, kalau lagi belanja nawar, pinternya minta ampun, itu Madura. Kalau ditawar agak kemahalan dikit, langsung mutawif saya bilang, jangan mahal-mahal, toh ini barang milik Tuhan, katanya. Yang paling lucu itu bener-bener nyata itu, saya dulu tahun 2015 haji sama orang Madura namanya Bang Farid. Saya nggak lupa, ini orang Bangkalan atau Pamekasan saya lupa. Udah lama nggak ketemu pas haji tahun 2015. Ini Bang Farid profesinya lawyer, pengacara, orang Madura pengacara. Di depan Masjidil Haram itu kan ada tulisan mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Padahal orang Madura itu rata-rata NU, dan NU itu ciri khasnya merokok. Beda kalau Muhammadiyah. Muhammadiyah itu rokok hukumnya haram. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Mau tahu buktinya? Iya. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Kalau orang NU rata-rata rokok. Bahkan orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahab. Nikmatnya udud habis makan. Apalagi Madura itu kan mayoritas NU. Dan orang Madura itu ngerokok, yang salah itu pom bensin. Karena setiap kali masuk pom bensin ada tulisan NO smoking. Ah, itu persoalannya. Ya, NO smoking. Baru paham. Putri baru ketawa kanan dan tadi mikir masih hadiah. Ini di depan Masjidil Haram. Saya mau masuk ke masjid, dia duduk dulu di depan mall Grand Zamzam itu. Dia ngerokok, padahal ada tulisan mamnu'ut tadkhin. Polisi datang. Apa bilang? Mut, tolong matikan rokoknya. Dimatikan sama Bang Farid. Begitu dimatikan, polisinya pergi. Dia ngerokok lagi. Nggak urusan Gus, katanya, orang Madura biasa itu. Ngerokok lagi. Polisinya datang kedua kalinya, Pak. Oi, Mut, matikan. Mamnu tadkhin. Kalau santri dulu bilangnya bukan mamnu tadkhin, tapi apa? La tasrab ad-dukhon. Jangan minum asam. Maka kenapa orang merokok itu kalau puasa membatalkan puasa? Karena orang rokok itu disamakan hukumnya dengan orang minum. Maka kenapa membatalkan puasa? Kedua kalinya dia ngerokok, polisi datang lagi, Mut, matikan lagi sama Bang Farid. Polisinya pergi, ngerokok lagi yang ketiga kalinya. Akhirnya polisinya jengkel, ngajak teman yang lain, kawan saya orang Madura namanya Bang Farid ini, langsung diangkat sama polisi, dibawa ke kantor polisi. Ini orang cerdas. Bang Farid itu paham, di Arab Saudi itu orang buta, orang tuli, orang bisu itu tidak dikenai hukum. Makanya begitu diangkat, dia pura-pura bisu. Begitu diangkat sama polisi, mau dibawa ke pos polisi, langsung dia nuding ke saya. Saya akhirnya juga jawab. Dan daripada saya kehilangan teman di kantor polisi, akhirnya sama polisi dilepas. Paling dia batin, oh orang bisu. Langsung saya bilang sama Bang Farid, saya itu berharap video-video kayak gini muncul di YouTube. Bang Farid cari saya karena teman dekat saya. Akhirnya dilepas sama polisi. Saya bilang sama dia, Bang, apa Gus, sana ke depan Ka'bah, kamu harus bertobat.
Yang ketawa barusan kayaknya janda tuh. Sudah selesai belum? Saya bilang sama dia, bang, sudah kamu ke masjid sana, taubat sama Allah. Kalau enggak kamu pulang ke Madura, bisu beneran, saya bilang. Akhirnya dia sujud di depan Ka'bah, langsung tangannya diangkat. Ya Allah, jangan bisu beneran ya Allah. Di Mekah main-main, coba Madura dilawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dulu zaman Pak Harto itu bangun jembatan Suramadu itu nggak pernah jadi, karena mur bautnya hilang terus. Baru dipasang sudah dianggap besi tua. Iwa rahimahullah. Orang miskin harus punya sifat wira. Apa itu wira? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta sama orang kaya. Maka disitulah kemudian dibutuhkan ta'awun, tolong menolong. Yang kaya menolong orang miskin dengan apa? Hartanya. Orang miskin menolong orang kaya dengan apa? Doanya. Kan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusalli alaihi. Orang kaya menolong orang miskin dengan hartanya, orang miskin menolong orang kaya dengan doanya. Saya kasih tahu rahasianya. Orang kaya itu pinter cari duit, tapi doanya tidak makbul. Orang miskin doanya makbul, tapi nggak pinter cari duit, maka miskinnya awet. Langsung ya dibuka HP, HP-nya cross saja bergaya. Orang kaya itu pinter nyari duit, tapi doanya tidak mustajabah. Orang miskin doanya mustajabah, tapi nggak pinter cari duit, maka miskinnya awet. Makanya mohon maaf, orang kaya supaya hartanya ini menjadi afiah harus ngopeni orang miskin. Orang miskin ini supaya kemiskinannya afiah harus ngopeni orang kaya dengan doanya. Maka besok di akhirat itu orang akan dikelompokkan dalam dua kategori, ahlul afiah sama ahlul musibah. Siapa dia ahlul musibah? Ahlul musibah itu ketika di dunia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kemelaratan, kejombloan. Ini ahlul musibah. Uripnya serba kekurangan, ini ahlul musibah. Begitu di akhirat, saya mau tanya, yang dihisab duluan ahlul musibah apa ahlul afiyah? Musibah. Ahlul musibah. Begitu melihat orang musibah orang miskin ini, Allah mengatakan kepada malaikat, subhu hisab dia. Begitu dihisab sama malaikat, ternyata hisabnya super cepat. Tahu-tahu selesai, langsung malaikat laporan sama Allah. Kamu cepat amat menghisab dia. Iya Tuhan, karena dosanya sudah habis dengan kemelaratan, kemiskinan, penderitaan yang dia alami di dunia. Sudah gak punya apa-apa. Maka kemudian apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam surgaku. Berikan uktuhum salasan. Berikan dia 3 hal. Yang pertama khairan, semua kebaikan-kebaikan berikan kepada dia. Yang kedua apa? Afiah. Di dunia dia tidak mendapatkan afiah, maka berikan dia di akhirat afiah. Dan yang ketiga apa? Mangzilah. Apa itu mangzilah? Derajat surga yang paling dulu, yang paling tinggi.
Maka orang miskin itu Pak, mohon maaf, masuk surganya lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Berbahagialah orang miskin. Berbahagialah engkau wahai saudara Yadi, 500 tahun lebih dahulu. Begitu giliran orang kaya, orang afiah ini, sini kamu maju saya hisab, kata malaikat. Matanya melihat ahlul musibah ini di dalam surganya Allah, cuman bisa melihat dari kejauhan, sampai mulutnya melongo, kacamatanya sampai dicopot, nggak jadi. Dia lihat sampai ke atas. Apa bahasa kalimat yang keluar dari mulut orang kaya ini? Tahu siksa, tahu nikmat orang miskin, ahlul musibah ketika di dunia, nikmatnya begitu indah seperti ini. Saya minta dikembalikan ke dunia, jadikan saya orang miskin ya Allah. Coba, karena begitu nikmatnya yang diterima oleh ahlul musibah ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bilang, orang miskin gak usah ngiri dengan kekayaan orang kaya. Di dunia ini orang miskin kalahan, orang miskin menangan. Apa-apa kalau di dunia itu orang miskin dahuluan. Bikin rumah dahulu, beli mobil dahulu, naik haji duluan, beli HP duluan, piknik duluan, mati. Orang miskin di dunia itu apa-apa kalah. Bikin rumah terakhir, beli kendaraan terakhir, berangkat haji terakhir, beli HP tidak hanya terakhir, nunggu saya kenal. Tapi besok di akhirat berbahagialah. Orang miskin itu masuk surga dahulu 500 tahun dibandingkan orang kaya. Orang kaya ngantri masuk surga, yang miskin sudah makan, minum, keramas, dan lain-lain. Makanya bisa saya pastikan, Bapak DPR sama Yadi besok masuk surganya duluan Yadi. Karena Yadi berangkat selesai pengajian. Surga Yadi. Tapi yang perlu Anda ingat, mohon maaf, orang miskin punya hak prerogatif untuk ngajak orang kaya masuk surga. Orang kaya seperti apa yang diajak masuk surga oleh orang miskin? Orang kaya yang ketika di dunia membahagiakan orang miskin. Siapa itu? Anggota DPR. Oh, dulu pas santunan anak yatim dia nyumbang. Silakan Pak DPR ikut masuk surga. Siapa itu? Pak Korwil. Nyumbang enggak? Kayaknya enggak, nanti dulu. Nyumbang kok. Oh, terus gimana? Cuman dikit belakangan. Separuh. Jadi masuk surga, lihat sebentar, survei, keluar lagi. Kunjungan kerja. Maka ibu bapak rahimakumullah, janganlah kekayaan menjadikan kamu sombong, dan janganlah kemiskinan menjadikan kamu berkecil hati. Yuk selawat duluan yuk, selawatan yuk. Yuk tipungnya di tabu dong, tak tung tak dung dung. Siapa yang pegang ketipung? Yadi. Oh duh, kamu yakinkan kamu ya. Yuk kita selawatan yuk. Ini siapa yang datang gondrong ini? Memalukan, aduh. Kan aku jadi malu. Apa? Kembaran, please deh. Masa dibilang kembaran? Kan aku sama dia seperti lagunya Via Valen. Bagaikan langit dan bumi. Ayo selawatan ya. Ibu-ibu minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Ya Allah. Lagu baru apa lagu lama, Bu?
Lagu lama sudah lupa. Orang sini bisanya lagu dangdut, lagu apa? Pamer bojo, balungan kiri, Matumbo. ditinggal rabi, korban janji. Lo kata ada deh. Serius? Itu lagunya Yadi. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Pak polisi minta lagu apa? Mundur alon-alon. Kalau Pak polisi lagunya bukan mundur alon-alon, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon belum. Baru contoh kok. Belum selesai sudah. Kena kuduhan. Rambutnya mah bakal lucu-lucu ya. Kalau kita santri ya ngaji alon. Kalau Yadi ya mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe gak mau kelon. Nah itu Yadi, Yadi. Tidak gitu. Tahu ya. Kenapa ya? Woi, kembung. Kalau kita ngaji alon, aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Yati. Kamu pegang apa ya? Kalau saya siiran Jawa paham nggak? Paham. Enggak paham. Ditinggal rabi versi sholawat. Nah, ditinggal rabi, ditinggal nikah lagunya Yati ya. Ya. Mudah-mudahan Yati dan Putri tidak berjodoh. Malah yang naksir sampingnya ini. Iya. Yati, kalau kamu menikah dengan janda tua dong. Kalau kamu nikah dengan janda tua, kamu bisa mati duluan. Kan kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Yuk, selawatan ditinggal rabi. Atiku rasane lara, nyawang konco atuh karo agama. Jauh dari agama. Ayo. Mola tangtung. Sonnya dibenerin dong, jangan ngangu-ngangu. Atau dibalik, aku ngeson kamu ngaji di sini. Bisa nggak? Atau katanya nomor janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe melumah. Siap? Jangan. Didengar rapi ya. Ini nasihatnya menasihati anak-anak supaya senang ngaji. Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kamu mencintai Mbah Ahmad Khalil, besok di surga bareng Mbah Ahmad Khalil. Kalau kamu hanya cinta dengan Yati, besok di padang mahsyar kumpul dengan Yati. Yati, dengarkan, kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan, tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan ya. Hatiku
Langsung Yadi teriak sama Putri, buka TV, jos. Oh, udah malam. Sampai jam berapa pengajiannya, Bu? 12. Jam 1. Subuh. Mengerikan sekali. Kenapa Putri minta jam 1? Karena dia pengen lama-lama menatap wajah. Wah, sorry ya dia. Maka ibu bapak rahimakumullah, begitu dahsyatnya orang yang bersedekah, terutama untuk anak yatim. Rasulullah mengatakan, ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Aku dengan orang-orang yang mau ngopaini memelihara anak yatim seperti dua jari ini dalam surganya Allah. Artinya apa? Berdekatan. Saya bilang begini Pak ya, dulu saya zaman kuliah itu makan nggak bisa, tapi saya punya keyakinan bahwa satu saat saya akan bisa ngasih makan orang. Maka setiap kali saya berdoa waktu itu mau makan, saya berdoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian doa saya tambahin, ya Allah, hari ini saya nggak bisa ngasih makan orang, satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Setiap kali saya mau tidur, saya berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, hari ini saya nggak kuat nyewa kos untuk tidur, tapi satu saat harus saya bisa memberikan tempat tidur bagi orang lain. Dan saya syukuri, alhamdulillah, hari ini santri saya di pondok ada 150 orang, gratis semuanya, makan, minum, tinggal di pondok gratis. Dan gak ada ruginya. Saya ada punya anak Madura 1, tapi orang tuanya di Probolinggo, tapi orang Madura. Dari dulu masuk pondok berat badannya cuma 40 kilo, sekarang 95 kilo. Ini anak Madura Pak, kalau makan subhanallah, Gunung Bromo pindah ke piring Pak. Saya nggak pernah punya ketakutan untuk bisa memberikan makan orang, karena janji Allah itu selalu benar. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan memberikannya 10 kali lipat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, 1 diganti 700 kali lipat. Kita nggak yakin saja sebenarnya. Maka kenapa kita tidak pernah mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah? Karena selama ini hidup kita tidak pernah mengejutkan Allah. Coba saya mau tanya, kalau ini sedang pengajian, ada kotak infak datang, di dompet Anda ada uang 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu kasih ke kotak infak 150 atau 1.000? 1.000. Datang ke kebun binatang lihat monyet, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai, kotak infaknya 1.000. Berarti lebih mahal kiai apa monyet? Ya. Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Sudah kan ngomong monyet. Sungguh terlalu. Maka saya bilang, pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid dan menghadiri pengajian, siapakah namanya? Patimura. Kenapa? Karena gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid dan tidak pernah ikut pengajian, namanya siapa? Bung Karno. Karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Bung Karno pakai kopiah, siap berangkat pengajian. Patimura bawa pedang, siap berangkat ke sawah. Tapi lucunya orang Lombok yang mau berangkat ke sawah dipaksa datang pengajian, yang siap berangkat ke pengajian dipaksa masuk pasar. Apa dia bilang tadi? Asim. Apa itu? Oh, bersih. Kamu dikasih tahu nggak percaya? Sih nggak percaya kamu sama saya. Kan itu ada hadis dhaif itu. Kalau ada orang ngomong kemudian dia bersin, seolah mengatakan nggak percaya, kurang ajar loh. Tapi hadisnya dhaif itu. Yang punya kumis ya.
kumis itu sunnahnya dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua motong kuku, yang keempat ngerok kumis, yang keempat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya pulang dari sawah tidur, cabut ketiaknya, sunnah Rasul. Yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur sendiri.